Hello, good evening. We're just quickly getting ready. Kita lihat yuk siapa aja nih yang sudah bergabung. Oh, bahkan our guests langsung bergabung. I just need to do a couple of things. There you go. Pinned. Wow, langsung rame ya. Good evening everybody, hi! Welcome to another sharing session live. Hari ini dipandu sama Kai. Dan ini menyenangkan banget karena one of our favorite bands just recently released a new song. So you guys, this is really fun. I'm excited about this. Karena jujur di Halo Indah, hai! Ada Osepung Bos juga. Ada Erik Sabeni, terus ada siapa lagi nih? So many of you, selamat malam Indah, Rizkian. So hari ini band favorit kita, Koldiak, bakal ikutan sharing session, and of course I don't need to give a long introduction for this one because we know Koldiak is one of the favorite Indonesian bands right now, dan airplay-nya di radio juga luar biasa nih guys. Hi there. Terus sekarang juga selain menjadi salah satu band favorit anak muda, they have also got quite the airplay on radios, dan tahun lalu juga merilis EP No Makeup yang juga dapat nominasi AMI dalam kategori duo grup urban terbaik. So speaking of AMIs yang nominasinya baru dirilis kemarin ya, this is an exciting time for Indonesian music as well. Dan kita udah penasaran banget karena mereka baru aja ngerilis single baru judulnya Beautiful Day. Now it's light, it's upbeat, and we want to know all about it. Jadi langsung aja yuk aku cari nih ya. Koldiak, where are you guys? Tadi aku udah sempet lihat nih. Bahkan salah satu yang pertama log in adalah Koldiak. Where are you? Da-da-da-da. There you are. Kalau ada contreng birunya, udah pasti seru nih ya. And we are going live. Hai. Hai. Wih, selamat malam. Selamat malam. Seru banget nih kayaknya bertiga. So how are you guys doing malam ini? Hari ini gimana kabarnya masing-masing? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kita Alhamdulillah sehat selalu. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Karena kelihatannya you guys have a quite busy couple of years. Ini semakin banyak juga nih yang makin kayaknya pendengar-pendengarnya Koldiak udah mulai merasa terpanggil nih ya untuk tune in di sharing session malam ini. Welcome to See Today Sharing Session. Thank you for joining us. Karena kita penasaran banget sama single barunya Beautiful Day yang jujur gue ngerasa itu kayak breath of fresh air banget ya di saat mungkin sekarang pas banget momentum kita udah mulai, dunia kita udah mulai terbuka lagi ya kan. Kita udah mulai bisa ketemu orang lagi, kita udah mulai bisa mobilisasi lagi, and then you guys release a song that I think is very light and beautiful. Tapi langsung aja deh dulu kita mulai dari Beautiful Day. Buat fans-fans yang kuliah penasaran, apa sih yang bikin Beautiful Day ini spesial dan unik? Lagunya enak. enggak. Apa yang unik ya? Karena mungkin ini udah lama kita nggak rilis single baru ya. Terakhir rilis single kayak bulan Februari. Desember. Enggak, Desember bahkan. November tahun lalu. Itu single terakhir sampaikan, terus kita lumayan menghilang dari dunia rilis-rilisan baru, new release. Kita fokus bikin musik baru, kita fokus bikin program sama Koldiak Squad, pendengar kita, bikin konser segala macem. Karena menurut kita rilis terus-terusan 3 bulan sekali itu lumayan capek sih sebagai musisi ya. Jadi itu yang itu jadi pressure nggak sih? Iya, kita ngerasa kayak nggak harusnya kayak gitu, tapi karena dunia aja sekarang terlalu cepet ya. semuanya serba cepet, jadi kita ya mau nggak mau ada adaptasi aja, cuman nggak setiap waktu kita kayak gitu. Nah, kenapa Beautiful Day ini spesial lagi? Kenapa? Karena mungkin ini udah waktu yang tepat untuk kita kembali mengingat sesuatu yang mungkin layak untuk kita rayakan dan syukuri gitu. Kemarin kan kita banyak ngeluh gitu.
pandemi, mungkin nggak kita doang ya, semua Iya. orang gitu. Jadi itu. Dan ini dengan lagu yang Remember Something Beautiful gitu ya. Mungkin untuk Hmm. bisa jadi afirmasi positif. I get it. Oke, oke. Nah, kalau dari Beautiful Day ini, you know, it's very light and upbeat. Biasanya kadang-kadang kalau Koldiak tuh kalau nulis lagu lebih somber, lebih kalem gitu. Kalau ini tuh rasanya kayak kita lagi jalan di taman. Is there a new, ada perspektif baru nggak sih pas teman-teman nulis lagu ini gitu. Jadi kayak gue punya message yang ini yang pengen pendengar gue apa ya, ini yang gue pengen pendengar rasain kalau denger lagu ini gitu. Yang pengen kita sampaikan di lagu ini sih sebenarnya aku pengen nge-trigger semua orang sih untuk bisa vibes-nya positif gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak mengeluh nih di sosmed atau curhat mengeluh ke teman yang terus-terusan, kayak ya negatif vibes-nya nular aja gitu. Kita pengen ayo kita menularkan vibes yang positif aja gitu untuk semua orang. Jadi semua orang bisa positif, outputnya juga akan positif gitu. Semuanya gitu. Ups, tersenggol. Positivity itu menular ya. Intinya kalau kita bisa Yap. bikin seseorang tersenyum gitu kan. We make Mm-mm. somebody's day. I think it's working. Nah, dengar-dengar ini adalah journey teman-teman Koldiak untuk ngerilis album baru nih. So you took your time, tapi ini in the process of ngerilis album ketiga gitu. Ada vibe yang beda nggak sih konsepnya untuk perjalanan yang era yang satu ini? Untuk album ketiga emang kita udah nulis ya dari kemarin 2020 juga kita udah mulai cicil tulis untuk single ketiga, dan udah lumayan banyak juga materinya sebenarnya. Cuman apa yang bikin beda di next itu mungkin apa ya, secara jam terbang kan kita pasti semakin belajar ya musik. Ini ngomongin musikalitas gitu. Jadi mungkin kita bisa lebih explore gitu. Kalau orang mungkin nebak kayak, oh kalau dia udah punya 2 album, 1 EP gitu, karyanya udah banyak. Mati gaya nih kayaknya kalau mau bikin karya baru gitu. Ya lihat aja Beautiful Day gitu. Maksudnya kita coba sesuatu yang beda dari yang kemarin, kayak yang selalu R&B dan electronic pop music yang di situ gitu. Ya. Ini kita bisa explore ke ranah yang lebih lain lagi, ada jazznya, kita main musik yang agak jadul kali ya. Coba kalian ini deh apa, bayangin ini liriknya bahasa Indonesia. Iya. Coba retro. liriknya bayangin bahasa Indonesia, kalian akan kembali ke tahun 80-an musik pop Indonesia. Kayak Chandra Darusman. Ya. But why? Kenapa ngerasa sekarang momen yang tepat untuk I mean, yes, keep on evolving, tapi kan sebenarnya dengan membawa apa sih reviving this particular era gitu kan. Itu kan sebenarnya proses pembuatannya jadi berbeda banget. Nah, pengalamannya kayak gimana sih tuh? Kayaknya kita ini deh apa, pernah hidup di zaman itu, mungkin kita reinkarnasi apa gitu ya. Tunggu, lo Nggak tahu angkatan ya. berapa sih? Kayaknya belum terlalu lama juga deh itu lagu-lagunya. Kita baru lahir tahun 2000-an, 2005. Wow, no wonder. Enggak. Exposure-nya dapat dari mana? Tapi masih pantas lah ya, masih wajah-wajah itu gitu. Apa ya tadi, mungkin nggak tahu kenapa kita tuh kalau ke lagu-lagu lama tuh kita bisa dapetin aja rasanya gitu, kita bisa ngerasain. Apalagi selain era 80 ya, era 2000, mungkin kita waktu itu masih kecil gitu, tapi nggak tahu kenapa itu ngasih kita nyawa gitu. Lagu-lagu kayak contohnya Sampaikan deh, single yang kita bahasa Indonesia kemarin, berasa gitu tahun 2000-annya kata orang-orang ya. Ini testimoni orang-orang kayak dulu kan masih banyak band gitu tahun 2000-an. Ini kalau dia ngeband lagi dengan bahasa Indonesia tapi kemasannya kayak gitu, masih ya, tapi kemasannya baru aja gitu. Rasanya masih, rasa jadulnya masih bisa. Nah, kalau gue boleh tanya nih, rasanya gimana sih? Apakah format dari cara kalian bermusik nanti akan berubah juga kalau live? Karena kan it's quite a drastic, you know, karena kalau kita ngomongin zaman-zaman era ngeband,
It's Hmm. era-era less synthesizing and more on instruments gitu kan. Nah, Yep. itu merubah format dari sebelum-sebelumnya nggak sih? Dari yang lebih R&B, terus sedikit lebih urban, terus Oke. sekarang lebih ke poppy vibes kayak gitu. Nah, itu gimana tuh pengalamannya tuh, perubahannya? Sebenarnya nggak banyak berubah karena mungkin karena kita belum keliling Indonesia aja ya, jadi orang nggak semua tahu Hmm. performnya kalau dia di panggung gimana. Kita dari 2016 udah ngeband banget walaupun musiknya R&B. Jadi yang dinikmatin di masternya di digital streaming platform sama live-nya itu bener-bener energi yang kita kasih beda. Karena kan Hmm. ngomongin stage performance kita macam-macam, kita mesti mainin emosi audiens, kita juga mesti dapat balik feedback emosinya untuk kita bisa kasih energi yang lebih gede gitu. Kita treatmentnya lebih ngeband banget kalau di live dari dulu. Jadi kalau ngomongin kesulitan, kita sama sekali nggak kesulitan karena kita basicnya emang anak band banget. Jadi mulai Otentik visual ya. sampai arrangement tuh ya ngeband banget sih kalau live. Intinya Penasaran kan teman-teman otentik. kalau kalau lihat live band? Okay. Funny thing is, now that you mention it, then exchanging energy gitu. Karena di akhir-akhir ini kan kita baru sekarang nih dapat pengumuman untuk bisa live, untuk bisa baru mulai sekarang untuk kaji lagi gimana caranya bisa live performance lagi gitu kan. Gimana Yep. sih rasanya teman-teman waktu itu ngadain virtual show, online virtual show, dan experience-nya seperti apa? Kayak pada saat, how does it feel no audience, walaupun sebenarnya teman-teman tahu gitu ada Yep. yang nonton, dan always responsive kalau via social media dan segala macam ya. Rasanya pasti agak gimana gitu ya, beda sama sama offline concert. Cuman di online ini kita dapat experience yang lain sih, lebih ke pembelajaran buat kita dan manajemen untuk bisa catch up sama sesuatu yang baru ini gitu. Kita kan belajar bikin konser online ternyata nggak semudah itu gitu. Cuman untuk prosesnya kita enjoy banget karena akhirnya kita bisa kerja lagi sama tim waktu itu setelah beberapa bulan kita nggak ketemu sama tim yang lain-lain. Akhirnya kita bisa ketemu, bisa ngobrol gimana selama ini, ada yang sibuk ini, sibuk itu segala macam, kita produksi, tapping, itu kita lumayan enjoy. Terus waktu di rilisnya juga kita juga interaksi langsung sama pendengar kita lewat grup Telegram segala macam. Jadi ya masih apa ya, masih bisalah dirasakan energinya. Yang penting itu ya, energi exchange-nya masih ada. Dan how excited are you? Ada kemungkinan mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan lo udah bisa manggung live lagi nih dengan penonton di depan lo, bener-bener penonton gitu. Menarik. Karena sebenarnya kemarin waktu tanggal berapa ya? Ingat banget tanggal 26 kalau nggak salah. Diumumin kan kalau misalkan udah boleh bikin konser dengan persyaratan ini itu segala macam. Kita langsung respon sih itu. Kita kemarin sempat survei dikit-dikit di via instastory-nya Koldiak. Kita bikin movement namanya pelan-pelan kita mulai. Ini sekarang kita lagi develop. Tapi ini kita bikinnya semacam kayak kolektif dan kolaborasi aja. Nanti kita akan melibatkan komunitas-komunitas di kota-kota yang memenuhi syarat ya, dalam artian untuk bisa bikin event. Cuman kita tuh pengennya apa ya, aman, yang pasti nggak gegabah gitu kita bikinnya. Jadi kayak kita bikinnya small gigs dulu, intimate, sekitar 200 sampai 300 orang maksimal. Cuman ini bener-bener progresnya cepat itu kan, kita responnya persiapannya nggak banyak, jadi kita akan kerjasamanya sama banyak orang sih. Semua orang yang mau terlibat kita membuka kesempatan itu. Cuman emang belum di-announce secara apa ya, secara formal gitu ya. Kemarin cuma instastory, jadi nggak 100% orang lihat kalau instastory ya. Oke. Nah, yang bikin kita penasaran kan berarti kalau udah cerita kayak gini kan berarti kira-kira udah ada date in mind lah. That's a start. By the way, ini pertanyaannya banyak banget loh. Dari tadi itu yang gue lihat ada pertanyaan. Karena buat teman-teman yang sekarang lagi live juga nih sama kita, lo bisa menangin saldo link aja senilai masing-masing Rp250.000 untuk 4 pertanyaan terbaik nanti bakal diumumin di sosial media @ctodaynews. So don't forget to follow up ya buat teman-teman Koldiak juga fansnya. Nah,
speaking of, ini udah ada beberapa pertanyaan ya yang udah kita saring dan you guys have a lot of very active followers. Ini dari It's Nita 26. Katanya, kenapa sih nama grupnya Koldiak? Apakah ada artinya atau filosofinya? Kenalan dulu dong nih kayaknya nih. Eh, baru kenal berarti dia ya. Halo, siapa tadi namanya? It's Nita. It's Nita. Jadi salam kenal ya, kita dari Iya. Koldiak. Semoga kamu suka sama karya-karya Koldiak. Jadi kenapa namanya Koldiak? Fun fact-nya nggak ada artinya sih. Waktu itu kan kita punya band dulu, namanya ya sebut saja itu gitu. Tahun 2008 sampai 2015. Pada saat itu kita mau ganti genre musik ke musik yang Koldiak ini. Kenapa ganti? Karena vokalisnya hilang yang pertama, bukan hilang. Dia cabut untuk kuliah di Belanda. Akhirnya kita nggak mau lah ribet-ribet cari personil baru segala macam, mesti kenalan lagi, cari chemistry lagi, udah ini aja kita bikin band baru. Vokalisnya siapa? Ya disikat aja berdua gitu ya. Kita main gitar dulu awalnya berdua. Terus ya udah sikat berdua nyanyi. Ternyata responnya bagus. Kita coba set itu, bawain lagu itu masih dengan nama yang lama. Ternyata responnya IO lokal Malang bagus. Terus ya udahlah, ayo kita cari nama segala macam. Apa ya nama yang bagus gitu. Sekarang kan udah mulai masuk era digital lah segala macam. Waktu itu tahun 2015 kita kepikiran untuk cari nama yang emang domain website masih ada, masih available, terus username Instagram masih ada, username lain-lain masih ada. Terus kita search di Twitter, Google juga nggak banyak tentang hal itu gitu, justru nggak ada sama sekali ya. Kalau kita pakai nama ini nih gitu, Koldiak ini, kita kayaknya akan jadi one and only Koldiak. Jadi orang kalau cari informasi tentang kita akan dengan mudah gitu. Karena kan kita band baru, kita butuh orang untuk cari info tentang Koldiak tuh semudah mungkin gitu. Iya. Nah, nemunya nggak tahu ya nemunya gimana, datang gitu aja sih, kita wordplay aja sih. Banyak banget kita waktu itu nemu nama tuh kayak ada ratusan mungkin ya. Ada White Club, ada apa yang lu inget? Banyak ya. Untung nggak jadi White Club, ntar jadi ini sama kayak Reality Club. Ada club-club. Oh iya, nggak jauh-jauh. Ada White Shoes, ada Reality Club. Ya, Benar. Nah, that's really cool, guys. Ada lagi pertanyaan dari Nadir_Arca. Apa sih yang menginspirasi Koldiak jadi sebuah band sampai punya ciri khas musik dan warna musik kayak sekarang? Dari tadi tuh pertanyaannya your exact genre gitu kan, karena sepertinya you guys sound R&B tapi eksperimental juga, jadi orang kadang-kadang sedikit susah pinpoint. Nah kalau menurut definisi Koldiak, what is your sound? Dari awal kita ngeband ya, kita emang bingung ketika nentuin genre-nya apa gitu. Cuman kita selalu kayak ada pop gitu. Kalau ditanyain band apa, band pop, karena menurut kita musik pop tuh bisa dimasukin semua unsur musik, kayak R&B bisa masuk, rock bisa masuk, jazz bisa masuk, hip hop juga bisa masuk gitu kan. Karena kita dengerin musiknya beda-beda banget dan selalu mendengarkan semua jenis musik. Ketika musik itu enak ya kita akan denger, even itu dangdut gitu. Iya gak sih? Event musik apapun lah, salsa lah, kita kalau itu masuk ke telinga kita ya kayaknya kita harus bikin sesuatu yang ada ininya gitu. Kita tuh BM banget orangnya kalau ada apa-apa. Jadi kalau kita membatasi kita di satu kotak yang udah itu gitu, mengikrarkan diri untuk mengkotakkan diri, kayak kita takut untuk gak bisa liar aja sih berkaryanya. Takut untuk nggak bisa liar. Ya, karena itu penting ya. Penting. Ya abis kalau enggak berarti you're not experimental as we know you are gitu kan. Yeah. Nah ini speaking of nih, apakah ini salah satu reason kenapa kenapa coba eksperimental juga, selain memang untuk teman-teman as a band, tapi juga mungkin untuk bisa tap in ke banyak listeners lainnya. Ini
Haryadi Masud katanya, how do you reach new listeners? Dalam hal ini maksudnya bukan hanya fans yang mengikuti tren, tapi seberapa besar pengaruh fans dalam berkarya. Do you guys listen to what your fans have to say? Yep. Interesting. Pengaruh fans dalam berkarya ya. Mungkin energinya kali ya. Kita yang bikin kita semangat gitu. Kita bukan berarti kayak apa yang pendengar kita mau, kita harus bikin itu. Kita bukan tipikal artis yang ngikutin pasar banget lah istilahnya ya. Karena kita rasa pendengarnya Koldiak yang udah dengerin Koldiak lama tahu lah Koldiak itu gimana. Dan mereka selalu support sih kita bikin apa aja gitu. Maksudnya kita tiba-tiba bikin bahasa Indonesia, mereka ada di belakang kita kayak ternyata bisa kok bagus, ternyata masih pantas. Pendengar Koldiak itu adalah orang-orang yang selalu membesarkan hati kita untuk percaya dirinya lebih gitu. Istilahnya kayak, karena dulu kita awalnya bikin lagu bahasa Indonesia tuh nggak pede awal ya. Itu kenapa kita baru punya satu lagu bahasa Indonesia. Karena kita nggak pede. Begitu kita coba rilis satu, kita dapat respon yang sangat membesarkan hati kita. Kita tuh terpancing untuk bikin lagu bahasa Indonesia lagi. This is interesting. Jadi kayak bener-bener hubungan kita tuh kayak temen ya sama pendengar kita. Karena memang di real life-nya, kehidupan nyatanya ketika kita ketemu ya kita ngobrol aja gitu. Walaupun waktu manggung kita dibatasin sama barricade segala macam, tapi after the show kita pasti keluar ketemuin mereka. Out of curiosity, tadi mention kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Menurut Koldiak, kenapa di awal tuh malah nulis bahasa Indonesia lebih sulit? Karena kan sekarang kan kita hidup di dalam era di mana alhamdulillah ya, kalau band Indonesia mau ngerilis lagu pakai bahasa Inggris, there's no judgment there gitu kan. Kalau dulu kan sempat ada masa-masa, ngapain sih ngerilis bahasa Inggris gitu kan. Jadi apa yang justru membuat teman-teman lebih pede nulis lagu dalam bahasa Inggris di awalnya ya, yang akhirnya termotivasi nantinya pelan-pelan untuk ngerilis yang bahasa Indonesia juga seperti sekarang gitu. Why was it easier? Karena mungkin kita tuh dulunya kita tuh kayak bener-bener nerd aja di dalam studio, nggak punya temen yang banyak ya. Awal kalau dia tuh kayak bener-bener kita di studio bikin lagu, jadi kita tuh nggak tahu di luar tuh sebenarnya kayak gimana. Yang kita lihat cuman musisi Indonesia penulis lagu bahasa Indonesia banyak banget yang bagus gitu, bagus banget, dan kayak Krisya sama Dani segala macam. Dan di lingkungan kita pun kita punya satu teman yang nulis lirik bahasa Indonesia bagus banget, Salpriadi gitu. Dulu memang satu waktu di Malang satu tongkrongan banget sama kita dan tiap hari ketemu gitu. Jadi kayak kayaknya gue nggak bisa kayak dia deh gitu waktu itu. Jadi waktu itu lebih pede bahasa Inggris karena itu sih. Dan mungkin bahasa Inggris tuh kayak apa ya, lugas atau literal atau nggak literal tuh bebas, tau nggak sih? Kayak misalkan mau bikin lagu yang lo mau sedar itu, seliteral itu, atau yang mau tinggi banget bahasanya, bebas gitu, kayak nggak dijudge aja kita. Tapi kalau bahasa Indonesia kita pakai bahasa yang literal kayak band pengen laku ya gitu. Nah sih, dulu tuh kita se-overthinking itu sama itu. Wow, tapi akhirnya menemukan juga kan bahasanya kalian gitu. Jadi dan menemukan what works for you, yang ternyata pada saat udah mulai nih ngerilis lagu pertama bahasa Indonesia, how does it feel? Lega banget nggak sih akhirnya bisa juga ya kita ternyata ngerilis lagu dalam bahasa Indonesia gitu? Lega banget. Lega dalam artian tuh kita nggak tahu potensi kita selama bertahun-tahun, ternyata bisa, dan kita sadar kayak berkarya tuh ternyata bener-bener there is no limitation gitu. Ya. Kayak yang Koldiak bilang tadi, genre kita nggak mau dibatasi, harusnya semua hal kita bisa sebebas itu. That's actually a good way to see it ya. Kenapa harus dikotak-kotakin semua gitu ya? Ini ada satu pertanyaan lagi dari fans Koldiak dari _Izar. Tadi di live juga sempat baca belum lama ini tips untuk kompak, karena kan teman-teman ngeband kan udah nggak sebentar ya. I mean you guys have been around together for quite a while.
dan pasti udah mengalami ups and downs juga. Nah, underscore Izat ini nanya, Kak, gue kan ngeband juga ya, dan pernah ada di titik terendah saat band udah mulai goyah. Boleh dong sharing cerita apa Koldik pernah merasa kayak gitu juga? Dan ya ada juga soalnya secara nggak langsung tadi yang nanya tips biar tetap kompak itu bertahun-tahun kerja sama tuh gimana sih? Eh, ada yang menjawab? Mungkin kali ya. Masing-masing karena aku yakin masing-masing pasti punya ininya sendiri, perspektif sendiri. Yap. Kenapa you guys make the perfect team gitu. Kalau gue mungkin kayak jadi manusia yang benar-benar manusia aja sih, memperlakukan manusia gitu istilahnya. Udah nggak sih, banyak banget ya manusia kesebut di sini. Tapi kita tuh selalu ini apa ya, punya pemakluman yang sangat tinggi ketika ke temen gitu ya. Jadi kayak bener-bener keluarga gitu. Kita kan kalau ke keluarga pasti kayak punya pemakluman kan. Ada lu bandel gitu segala macem, mainan lu dirusakin gitu. Udah namanya bocah gitu istilahnya. Kayak masa mau marahnya 3 tahun kan nggak mungkin. Paling sehari ya udah, habis itu baik. Kita tuh selalu kayak gitu. Dan mungkin kalau ngomongin tips dari gue, kayak apapun masalahnya selesaikan secepat mungkin gitu. Even lo harus pukul-pukulan saat ini juga gitu. Tapi setelah itu selesai, ya udah. Kita tuh punya prinsip itu. Mungkin atau pertama apa tipsnya biar kita kompak gitu. Sebenarnya sama aja kayak orang pacaran gitu ya. Iya. Komunikasi itu juga penting gitu. Iya. Jadi Komunikasi. hal baik, hal jelek itu harus dikomunikasiin sih semuanya. Jadi apa sih namanya? Meminimalisir Meminimalisir kesalahpahaman. Kan manusia selalu berprasangka, ya kan? Kalau dengan komunikasi yang baik, prasangka itu akan hilang karena faktanya gini gitu, istilahnya gitu. Gampang nggak itu kalau di antara lu bertiga? Pernah nggak ada satu fase di mana you didn't talk to each other at all karena kayak nggak, gue perlu space dulu nih dari lo sebentar? Pernah banget ya. Maksudnya beberapa kali terjadi itu. Cuman ada yang cuman beberapa hari, ada yang sampai berbulan-bulan gitu. Cuman pernah kok kita berbulan-bulan nggak ngobrol gitu ya, beberapa personil karena ada kesalahpahaman gitu. Manggung pun ya udah cuman manggung segala macam. Yang orang tahu kan kayak kita selalu baik-baik aja, tapi kita melalui banyak hal gitu. Dan yang pasti semua yang ada di Koldiak ini termasuk manajemen pasti ngeh perhatian akan hal-hal itu gitu. Kalau ternyata kayaknya ada masalah deh antara ini dan ini, diajak ngomong yang lain, kenapa ya, gimana cara menyatukan ini mereka gitu, gimana cara problemnya bisa selesai. Ya butuh jam terbang juga ya, mungkin ngomongin nyelesain masalah tuh Pasti. Ya makanya kalau misalkan baru bikin band 1 tahun berjalan, di ujung 1 tahun berantem terus bubar, ya masih 1 tahun gitu. Sayang banget. Iya. Okay, so this is my question. Ada 2 pertanyaan. Yang satu adalah, kira-kira kalau dalam 5 tahun ke depan nih, where do you see Koldiak? Kira-kira, karena kayaknya dalam 5 tahun ke depan, insya Allah kita udah mulai bisa keluar-keluar lagi gitu kan. Mulai bisa, udah pasti, insya Allah udah bisa traveling dan udah bisa konser-konser lagi. What do you see Koldiak do in 5 years? Dalam 5 tahun ya. Dalam 5 tahun harapannya kita ya satu ya, keliling Indonesia udah lunas satu dulu. Indonesia udah lunas, terus kita udah bener-bener bisa bikin kalau ngomongin go international kayaknya sulit banget dideskripsikan di era ini ya, karena semua lagu sekarang bisa diakses di mana-mana kan sekarang. Pendengar di luar juga punya, tapi poinnya go international tuh apa sih sebenarnya? Kita nggak ngomong go international, tapi kita pengen mulai main di luar lah gitu. Kayak mungkin Southeast dulu lah, mungkin ikut festival-festival yang ada di Filipina, yang ada di Singapura. Tapi sebentar deh, follow up sedikit tentang statement lo tadi. Perasaan lo gimana sih karena ada streaming platform ini? Lo tahu kalau lagu-lagu lo tuh juga didengerin di luar Indonesia. Yep.
Gimana? How do you Sorry. feel? Oh, Jadi perasaan. perasaan lo pas lo tahu pertama kali nih kalau lagu-lagu lo tuh ternyata juga dinikmati di at least Southeast Asia gitu, di luar Indonesia, perasaan lo gimana sih? Awalnya ya nothing special ya, karena semua orang bisa ngedapetin itu gitu ketika lo upload video atau lagu lo di internet gitu, semua orang bisa akses dan algoritma berjalan ya kan, ada algoritma yang berjalan. Cuman ketika kayak misalkan Tara waktu itu di tahun 2018, single kita Tara masuk chart 50 viral Taiwan, itu kita seneng banget sih, dan kita kira itu cuma algoritma semata gitu kan. Kita agak skeptis ya sama algoritma segala macam, tapi awalnya kita kira gitu, tapi ternyata di Taiwan emang bener-bener ada gitu yang pick up lagu itu. Beberapa artis Taiwan yang kita lihat bukan musisi yang gimana-gimana, dia emang berkarir, akunnya verified, cover lagu kita di Instagram. Jadi kayak berarti memang didengerin dong di Taiwan gitu. Terus kita karena waktu itu bener-bener masih di Malang, kita belum tahu event industri Jakarta aja kita masih buta waktu itu. Gimana cara follow up-nya ya media ke mereka gitu. Harusnya ini waktu yang tepat untuk kita do PR yang bagus gitu di Taiwan, tapi ya nggak bisa gitu karena kita nggak tahu waktu itu gimana caranya. Wow, at least sekarang nanti mudah-mudahan ada kesempatannya ya, mudah-mudahan kedepannya bisa langsung Southeast Asia lagi, mudah-mudahan kita bisa traveling juga dan teman-teman Koldiak bisa main juga. And this is the last request nih, banyak yang nulis, boleh nggak sih nyanyi sedikit cuplikan lagu dari Beautiful Day gitu katanya. Boleh, kita bernyanyi untuk teman-teman. Oke. Untuk teman-teman yang harinya kurang bagus, semoga bisa ditutup dengan lagu ini. Jadi ketidakbagusan, kesialan hari ini bisa tertutup dengan Beautiful Day. Yes, silakan Koldiak with Beautiful Day. Terus gue It's such a beautiful day. Let's celebrate it. It's been so long since the last time you let the birds sing. They'll fly around you to make you believe that you can also fly. 'Cause when the sun comes after rain, you will live again, feeling love again. Love sometimes goes unseen, what you see on the screen, I always swear it seems. Yay! Thank you guys so much for making our evening. Karena keselak akunya. I'm so excited. So, thank you banget udah join sharing session, udah sharing-sharing. Dan ini antusias your listeners emang luar biasa banget. Dari tadi nggak berhenti ada yang masuk, nggak berhenti ada yang tanya. And I hope you guys itu kayaknya gara-gara 250.000 deh. Bener ya, maybe ya, siapa tahu ya. Tapi setidaknya the best treat is dari tadi kita ngomongin lagu Beautiful Day, what it sounds like, dan ternyata I like it, acoustic live. I cannot wait to watch you guys live. Mudah-mudahan cepet ada konser bisa terrealisasi, konser pertamanya Koldiak, dan sukses terus. Yang penting sehat and stay safe ya guys. Thank you so much for joining us on See Today News sharing session this evening. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di studio, kita undang untuk lo langsung bisa perform. I hope so. Soon. And also buat teman-teman yang udah bertanya, jangan lupa follow dan pantengin terus Instagram kita @CTodayNews, karena nanti kita akan ngumumin siapakah 4 pertanyaan terbaik yang masing-masing akan dapat 250.000 link aja. Alright, so this is Kai signing off, and Koldiak, thank you so much. Join us on our next sharing session. Follow us on See Today News. Bye. Bye.